Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fatereskiawan dari kelas 11 3 dan dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan pemerintahan kolonial Belanda pasca bubarnya VOC. Sejak kedatangan kapal-kapal pertama Belanda pada akhir abad ke-16 hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan Belanda dan sekaligus kendalinya terhadap Nusantara relatif lemah dibandingkan dengan pemerintahan kolonial lainnya. Meskipun Jawa didominasi oleh Belanda, banyak wilayah di Nusantara yang masih memiliki kemerdekaan terhadap Belanda, seperti Aceh, Bali, Lombok, dan Kalimantan. Tak hanya itu, terdapat pula perang-perang dan pemberontakan dari orang-orang pedalaman yang berusaha untuk menolak perluasan hegemoni Belanda. Selain itu, perlompak dan bajak laut juga masih merajalela hingga pertengahan abad ke-19. Konflik-konflik ini membuat militer Belanda kewalahan dan akibatnya melemahkan kendali Belanda terhadap Indonesia. Setelah pembubaran VOC pada tahun 1800, pemerintahan kolonial Inggris dan berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda tahun 1814, kendali atas Hindia Belanda akhirnya diserahkan ke pemerintahan Belanda Pusat. Peralihan kendali pemerintahan ini menunjukkan perubahan terhadap kebijakan kolonialnya. Sebagai contoh adalah kebijakan ekspansinya. Sejak pendirian VOC di abad ke-17, ekspansi wilayah Belanda hanya dilakukan untuk keperluan bisnis. Jika suatu ekspedisi militer dianggap tidak menguntungkan bagi VOC secara finansial, maka ekspedisi tersebut tidak akan dilakukan. Namun, sejak tahun 1840, ekspansionisme Belanda berujung ke serangkaian konflik yang bertujuan untuk memperluas dan memperkuat klaimnya terhadap pulau-pulau di pelosok Nusantara. Motivasi-motivasi lainnya di antara lain adalah yang pertama, untuk melindungi wilayah yang telah dikuasai. Yang kedua adalah intervensi oleh pejabat-pejabat Belanda agar meraih kenaikan pangkat. Dan yang ketiga adalah untuk menghalau intervensi oleh negara-negara barat lain. Selama periode ekspansi ini, Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Minangkabau dalam Perang Padri pada tahun 1838 dan mengakhiri sebagian besar perlawanan dari kaum Jawa dengan memenangkan Perang Jawa pada tahun 1830. Tak hanya itu, Kesultanan Banjarmasin juga ditaklukkan pada tahun 1863. Sebuah intervensi militer pada tahun 1849 juga berujung dengan penaklukan bagian utara Bali. Namun, ekspedisi militer terlama yang dilakukan oleh Belanda pada masa ini adalah Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 dan hanya berakhir pada tahun 1912 dengan kekalahan Aceh. Meskipun pemberontakan terjadi di mana-mana, Belanda masih tetap dapat menjaga momentumnya dan memperluas kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Sulawesi Selatan ditaklukkan pada tahun 1906 yang kemudian diikuti oleh seluruh Pulau Bali pada tahun 1908 dan kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Beberapa kerajaan seperti Kesultanan Tidore di Maluku, Pontianak, dan Palembang meminta perlindungan dari kerajaan tetangga mereka masing-masing kepada Belanda, sehingga mereka mendapat perlakuan yang sedikit lebih baik di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Papua Nugini Barat ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1920 dan menandakan akhir dari ekspansi Belanda yang nantinya akan menjadi wilayah Republik Indonesia. Ekspansi ini menyebabkan tewasnya sekitar 3 hingga 4 juta warga Indonesia, baik secara langsung maupun akibat kelaparan dan penyakit. Tentunya, seluruh ekspedisi militer tersebut akan memakan biaya yang sangat besar. Dan salah satu cara untuk membayar biaya tersebut adalah dengan memiliki perekonomian yang kuat. Ekspansi secara besar-besaran Belanda di Indonesia pada masa ini membutuhkan dana yang besar. Ditambah dengan kekalahan dan penyerahan Belgium pada tahun 1830, Belanda mulai menetapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel yang diberlakukan pada tahun 1830. Kebijakan ini mengharuskan petani-petani Indonesia untuk mendedikasikan 20% lahan mereka untuk tanaman komersil seperti kopi dan gula. Kebijakan ini mendatangkan kekayaan yang berlimpah bagi Belanda dan memiliki kontribusi yang signifikan sebesar 50% dari total pendapatan Belanda. Namun, rakyat Indonesia justru menderita akibat kebijakan ini. Pada puncaknya,
lebih dari 1 juta petani bekerja berdasarkan kebijakan ini, dan insentifnya yang menggiurkan memaksa para petani untuk menggunakan lebih dari 20% lahannya atau lahan tersuburnya untuk tanaman komersil. Hal ini menyebabkan kelaparan yang merajalela di kalangan orang-orang Jawa. Diperkirakan tingkat kematian mencapai 30% pada masa ini. Kecaman dari berbagai pihak mendorong pemerintahan Belanda untuk meniadakan kebijakan ini pada tahun 1870. Selain itu, pembangunan jalan, rel kereta, telegraf, dan sistem distribusi lainnya mengakhiri kelaparan yang biasanya melanda rakyat Jawa. Kemudian, Jawa mengalami pertumbuhan populasi yang pesat dan tidak ada lagi wabah kelaparan signifikan yang melanda Jawa sejak 1840. Setelah penghapusan kultur stelsel, ekonomi di Hindia Belanda bergeser ke perusahaan-perusahaan swasta seperti Delhi Company yang didirikan di Sumatera pada tahun 1869. Perkebunan-perkebunan besar dibangun untuk memproduksi tanaman-tanaman komersil, dan orang-orang Jawa, Cina, Malaysia, Batak, dan India dikirim ke sana untuk bekerja paksa. Meskipun secara teori, kuli-kuli ini bekerja atas kemauan mereka sendiri, realitanya mereka dipaksa untuk bekerja, dan sistem ini lebih mirip dengan perbudakan. Banyak dari mereka diperbodoh ketika menandatangani kontrak-kontrak kerja mereka, atau bahkan dipaksa untuk menandatanganinya. Beberapa dari mereka juga diculik karena telat membayar utang atau sebagai hukuman atas tindakan kriminalnya yang berdasarkan sistem hukum kolonial. Ditambah lagi, Punale Sanksi 1880 yang memperbolehkan pemilik perkebunan untuk menjadi hakim, juri, dan algojo menyebabkan penyelewengan kekuasaan yang merajalela. Salah satunya adalah sanksi yang memperbolehkan para majikan untuk menghukum kuli mereka sesuai kemauan mereka. Hal ini berujung dengan pemberian hukuman-hukuman yang tidak manusiawi seperti pencambukan, penyaliban, hukuman dengan kursi listrik, menggantung jari kaki para kuli hingga patah, dan setelah semua itu, luka-luka yang mereka terima akan dioleskan dengan garam. Pertolongan medis bagi para kuli sangatlah langka, dan jikalaupun ada, hanya bertujuan agar mereka dapat kembali bekerja atau agar dapat disiksa lebih lanjut. Sistem kuli ini juga dikecam oleh berbagai pihak, terutama setelah 1900 dengan munculnya politik etis. Sebagai bukti, sebuah pamflet diterbitkan oleh Van den Brand berjudul De Millionen uit Delhi yang menjelaskan kekerasan terhadap para kuli dan kekerasan seksual terhadap seorang kuli perempuan yang hanya berumur 15 tahun. Punale Sanksi akhirnya dihapus pada awal 1940-an. Meskipun begitu, eksploitasi sumber daya dan rakyat Indonesia ini membantu industrialisasi Belanda sekaligus membangun fondasi untuk industrialisasi Indonesia nantinya. Pemerintah kolonial membangun sekitar 2.140 km rel kereta dari 1873 hingga 1900 serta telegraf, dan para wirausahawan membuka bank dan toko. Hindia Belanda memproduksi sebagian besar suplai cabai dunia, sepertiga karetnya, seperempat produk kelapanya, dan seperlima teh, gula, kopi, dan minyaknya. Hal ini membuat Hindia Belanda salah satu koloni terkaya dan menempatkan Belanda sebagai salah satu negara kolonial yang berpengaruh. Namun, semua yang baik pasti akan berakhir, dan pemerintahan kolonial Belanda mulai berakhir pada tahun 1940-an. Kekalahan Belanda terhadap Nazi Jerman pada 14 Mei 1940 memaksa keluarga kerajaannya untuk mengungsi ke Inggris. Pada 27 September 1940, para negara Aksis menyetujui perjanjian yang menggambarkan lingkup influensi mereka masing-masing, dan Hindia Belanda jatuh ke dalam lingkup Jepang. Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat berusaha untuk melindungi Hindia Belanda dari Jepang pada tahun 1941. Ketika Jepang mulai bergerak untuk mengambil alih minyak Belanda di Hindia Belanda. Pada 10 Januari 1942, Jepang menginvasi Hindia Belanda dan memprioritaskan kebun-kebun karet dan ladang-ladang minyaknya. Pasukan sekutu tidak mampu mempertahankan Hindia Belanda, dan pada 8 Maret 1942, tentara kerajaan Hindia Belanda menyerah di Jawa. Peristiwa ini menandakan akhir dari pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Demikian penjelasan mengenai pemerintahan kolonial Belanda pasca bubarnya VOC.
Semoga informasi yang sudah dipaparkan tadi dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran, entah dalam bentuk apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.